Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat-Nya, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi pula nikmat Islam wal iman, sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah akan dirangkaikan dengan salat tarawih secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan ke pangkuan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dialah Nabi yang telah membawa umat manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, dengan kata lain minadh dhulumati ila nur. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menaiki mimbarnya, ketika naik di tangga pertama, Nabi mengucapkan amin. Begitupun ketika naik di tangga kedua, Nabi mengucapkan amin. Dan ketika naik di tangga ketiga, Nabi juga mengucapkan amin. Ketika turun dari mimbarnya, sahabat keheranan dan bertanya, "Ya Rasulullah, kami tadi mendengar Anda mengucapkan amin 3 kali ketika naik mimbar. Apa gerangan yang terjadi?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Atani Jibril." Tadi itu malaikat Jibril datang kepadaku dan berdoa. Jadi yang berdoa adalah malaikat Jibril, sayyidul malaika, sebaik-baik malaikat, pemimpinnya semua malaikat. Dan yang mengaminkan adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Maka pasti doa ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isi doanya malaikat Jibril? Yang pertama, ragiba anfu rajulin, kata Nabi, sungguh celaka seseorang, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, siapa yang namaku disebut di dekatnya, kata Nabi, falam yusalli alayya, tapi ia enggan untuk bersalawat kepadaku. Jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan biaya, kita cukup menggerakkan lisan kita. Maka pantas disebut oleh malaikat Jibril, ia secelaka-celakanya manusia. Dalam hadis lain, Nabi juga mengatakan, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Sesekeh-sekehnya orang, sekikir-kikirnya manusia, itu ketika namaku disebut di dekatnya, tapi ia enggan untuk bersalawat kepadaku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tapi tak satu pun Allah Subhanahu wa taala kerjakan. Giliran salawat, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mencontohkan beserta para malaikatnya. Mana dalilnya, Ustaz? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada juga yang mengatakan, untuk apa kita bersalawat kepada Nabi? Nabi telah dijamin surga oleh Allah. Nabi telah mendapatkan jaminan ampunan. Bukankah isi dari salawat itu adalah doa kepada Nabi? Kita jawab, salawat itu ibaratnya kita menuangkan air dalam sebuah bejana yang telah terisi penuh. Air yang tumpah dari bejana itu akan kembali kepada diri kita sendiri.
Kita bersalawat kepada Nabi, salawat itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karenanya sejalan dengan hadis lain yang diberitakan oleh Nabi, man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi, sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepadanya salawat sebanyak 10 kali. Hadirin sekalian jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kedua dari malaikat Jibril. Rogiba anfu rajulin, sungguh celaka seseorang, kata malaikat Jibril, man adraka Ramadhana, siapa yang mendapati bulan suci Ramadan, thumma insalaha, kemudian bulan suci Ramadan itu pergi, qabla ayyughfaralah, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya tahun lalu ia masih bawa bahkan setelah perginya bulan suci Ramadan. Itu tandanya orang tersebut tidak memaksimalkan usianya di bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan suci Ramadan, Nabi ingatkan kepada para sahabatnya, "Atakum Ramadana, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abwaabus sama." Di dalam bulan suci Ramadan itu, kata Nabi, dibuka pintu langit. Apa maknanya dibuka pintu langit? Yang di atas Allah Subhanahu wa taala turunkan. Apa yang berada di atas? Ampunannya Allah, rahmatnya Allah, pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya di bulan suci Ramadan. Yang dibawa Allah Subhanahu wa taala angkat, apa itu? Doa-doa kita Allah Subhanahu wa taala angkat. Oleh karenanya bulan suci Ramadan dikenal juga dengan bulan syahrul doa, bulannya doa. Perlu kita untuk memperbanyak doa di bulan suci Ramadan karena waktunya mustajab. Apa juga yang diangkat di bulan suci Ramadan? Yaitu amalan-amalan kita. Wa tughlaqu fihi abwaabul jahim. Di bulan suci Ramadan ini pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Syaitan-syaitan dibelenggu. Walillahi fihi lailah, dan di bulan suci Ramadan ini, kata Nabi, ada satu malam khairum min alfi syahrin, yang di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man harima khairuha faqad harim. Siapa yang diharamkan kebaikan pada malam itu, maka betul-betul ia diharamkan oleh kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini ada satu amalan yang sangat bagus untuk kita amalkan, yang boleh jadi kita tidak akan mendapati amalan tersebut di luar bulan suci Ramadan. Apa itu jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah memberi makan orang yang berbuka puasa. Tadi diumumkan oleh protokol ada beberapa jamaah yang menghidangkan buka puasa di masjid kita ini. Oleh karenanya saya kasih hadis sebagai kabar gembira dari Nabi SAW. Apa kata Nabi? Man fattara sha'iman, siapa yang kasih makan orang yang berbuka puasa, kana lahu mithlu ajrihi, adalah sama kalau ia mendapatkan pahala puasa sebagaimana orang yang berpuasa. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi kalau tadi di masjid ini ada yang berbuka puasa 30 orang banyaknya, maka orang yang menghidangkan ibadah, yang menghidangkan makanan papa buka puasa tadi mendapatkan pahala puasa sebanyak 30 orang tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ini salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Musnad Imam Ahmad diceritakan bahwasanya ada 2 orang lelaki yang datang kepada Nabi dari negeri Yaman. Kedua lelaki ini menyatakan keislamannya, dan salah satu di antara keduanya meninggal dunia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu lainnya ditangguhkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun ke depan. Dan sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah di dalam mimpinya ia melihat sahabat yang ditangguhkan umurnya 1 tahun kemudian yang meninggal dunia itu ia dimasukkan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang syahid di jalan Allah.
Dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya melihat si fulan lebih dahulu masuk surga ketimbang orang yang syahid di jalan Allah. Apa gerangan? Kata Nabi, bukankah ia mendapati bulan suci Ramadan, ia sholat dengan sekian sholat, ia sujud dengan sekian sujud. Inilah berkah dari bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa terakhir dari malaikat Jibril. Rogi ma'am farajulin, sungguh celaka seseorang. Man adraka bawahu indal kibar, siapa yang mendapati kedua orang tuanya yang sudah tua renta. Falam yudkhilahul jannah, tapi ia tidak bisa dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kedua orang tuanya. Artinya apa? Seorang anak ini tidak menunaikan baktinya kepada kedua orang tuanya. Padahal kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Ridallahi fi ridhail walidain wa sakhatillahi fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Pernah ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Apa kata Nabi? Ummuka, ibumu. Thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Bapakmu. 3:1. Para ulama menukil kenapa ibu 3 kali sedangkan bapak 1 kali. Karena seorang ibu merasakan penderitaan melahirkan. Ketika seorang ibu melahirkan, maka 1 kakinya berada di dunia, 1 juga kakinya berada di alam kubur, antara hidup dan mati melahirkan anaknya. Yang kedua, karena seorang ibu mengandung, dan yang ketiga, karena seorang ibu itu menyusui. Bahkan di antara tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahum uffin, dan janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentaknya. Wa qul lahum qawlan karima, dan katakanlah kepada kedua orang tuamu perkataan yang mulia. Di antara tafsiran yang dikatakan oleh para ulama, ketika kita berselisih paham dengan kedua orang tua dan kita yakin berada pada posisi yang benar, dan orang tua kita berada pada posisi yang salah, dan dia manusia biasa, maka jangan kita memandang dengan pandangan yang tajam. Maka ini adalah salah satu dari bentuk kedurhakaan yang disebutkan oleh para ulama. Oleh karenanya jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik kesimpulan, yang pertama, mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendengar namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut di sekitar kita. Yang kedua, marilah kita memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang bulan suci Ramadan, ayyaman ma'dudat. Bulan suci Ramadan ini hanyalah bilangan hari saja. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwasanya kehidupan kalian di dunia ini hanyalah sementara saja. Mari kita mengambil pelajaran betapa banyak keluarga kita yang tahun lalu sama-sama kita sahur bersama, buka bersama, tapi tahun ini kita tinggal mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, karena mereka lebih dahulu dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebelum itu terjadi, mari kita maksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga, mari kita berbakti kepada kedua orang tua, karena kunci kesuksesan seorang anak manakala ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Akhirul kalam, Allahul musta'an alaihi tiklan. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.